Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Felicia Putri dengan NIM 20042219 dengan prodi Departemen Ilmu Administrasi Negara, mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Bapak Rizky Safril, SHI MSI. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang hasil laporan kuliah kerja lapangan Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup dan Mall Pelayanan Publik Kota Bukit Tinggi. Yang pertama, latar belakang. Kuliah kerja lapangan merupakan kegiatan yang membahas teori-teori dalam perkuliahan dengan menggunakan pendekatan keilmuan terhadap objek di lapangan terkait dengan program studi Departemen Ilmu Administrasi Negara. Secara langsung, kegiatan kerja kuliah lapangan merupakan salah satu kegiatan penunjang pengembangan materi kuliah yang memiliki peranan penting dan strategi mengingatkan kajian mata kuliah pada beberapa program studi tertentu membutuhkan kajian di lapangan. Dalam mendukung kemajuan dan perkembangan negara ini, mahasiswa memiliki peranan yang sangat penting sebagai agen perubahan, di mana mahasiswa berperan dalam membawa perubahan-perubahan yang dianggap perlu untuk mencapai suatu kemajuan. Perubahan ini mencakup pada bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Berkaitan dengan hal ini, mahasiswa dituntut untuk memiliki kemampuan nyata yang akan diterapkan dalam bidang ilmu administrasi negara yang berkaitan dengan kepentingan publik. Karena pembelajaran dalam kelas dianggap tidak cukup untuk menjamin mahasiswa memiliki keahlian yang menjadi bekal bagi mahasiswa untuk masuk ke dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikannya. Penting untuk adanya kunjungan secara langsung untuk sebagai pengalaman aplikatif. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam laporan kuliah kerja lapangan ini adalah sebagai berikut. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi dalam mengatasi pengelolaan sampah. Tujuan penulisannya yang pertama, sarana dalam melatih keterampilan mahasiswa dalam kepenulisan sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan. Yang kedua, kegiatan belajar dalam mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja. Yang ketiga, menjadikan mahasiswa lebih aktif dalam mempelajari konsep-konsep terapan dalam akuntansi yang dapat dimanfaatkan pada dunia kerja. Selanjutnya, tujuan kuliah kerja lapangan. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan praktis dalam disiplin ilmu yang dipelajari sehingga dapat lebih memahami serta mengaplikasikan antar teori dengan praktek yang diperoleh dari bangku kuliah. Yang kedua, terjalinnya hubungan yang baik antara pihak institusi dengan mahasiswa, kuliah kerja lapangan, Universitas Negeri Padang, serta dapat menjalin kerjasama dengan instansi terkait untuk mendukung pengembangan mahasiswa. Yang ketiga, memberikan bekal nyata pada mahasiswa agar lebih menghayati masalah yang sangat kompleks yang dihadapi oleh masyarakat dalam pengembangan mahasiswa. Yang ketiga, memberikan bekal nyata pada mahasiswa agar lebih menghayati mahasiswa. Yang ketiga, memberikan bekal nyata pada mahasiswa agar lebih menghayati masalah yang sangat kompleks yang dihadapi oleh masyarakat dalam pembangunan dan belajar menanggulangi masalah-masalah tersebut secara pragmatis dan interdisipliner. Yang keempat, memberikan bekal nyata pada mahasiswa tentang lingkungan kerja dan permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya, serta belajar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang selanjutnya, kajian teori.
Yang pertama ada lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, area hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup, termasuk manusia, serta perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan serta kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup area hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dan melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat serta yurisdiksini dalam lingkungan hidup. Terdapat ekosistem yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh serta saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, serta produktivitas area hidup. Istilah lingkungan hidup pada bab 1, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan daerah hayati dirumuskan sebagai berikut. Daerah hidup adalah kesatuan ruang dengan seluruh benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup, termasuk manusia, serta perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan peri kehidupan serta kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Yang kedua, manajemen persampahan. Manajemen sampah merupakan gabungan dari kegiatan pengontrolan jumlah sampah yang dihasilkan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengelolaan, dan penimbunan sampah di TPA yang memenuhi prinsip kesehatan, ekonomi, teknik, konservasi, dan pertimbangan lingkungan yang juga responsif terhadap kondisi yang ada. Adapun penjelasan dari fungsi manajemen menurut John F. Mee adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan planning. Perencanaan menurut John F. Mee adalah proses pemikiran yang matang untuk dilakukan di masa yang akan datang dengan menentukan kegiatan-kegiatannya. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Menurut John F. Mee, pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, peralatan, kegiatan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab, sehingga organisasi dapat digerakkan secara keseluruhan dalam rangka tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, pemberian motivasi atau motivating. Pemberian motivasi menurut John F. Mee adalah seluruh proses pemberian motif atau dorongan kepada karyawan untuk bekerja lebih bergairah. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Pengawasan menurut John F. Mee adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Alex S., ada metode dalam pengelolaan sampah. Yang pertama, metode pengelolaan sampah. Metode pengelolaan sampah berbeda-beda tergantung banyak hal, di antara tipe zat sampah dan yang digunakan untuk mengolah dan ketersediaan area B. Yang kedua, penimbulan sampah atau solid waste generation. Dari definisinya dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sampah itu tidak diproduksi tetapi ditimbulkan atau solid generation not product. Oleh karena itu, dalam menentukan metode penanganan yang tepat, penentuan besarnya timbulan sampah sangat ditentukan oleh jumlah pelaku dan jenis dan kegiatannya. Yang ketiga, penanganan di tempat atau on-site handling. Penanganan sampah pada sumbernya adalah semua perlakuan terhadap sampah yang dilakukan sebelum sampah ditempatkan di tempat pembuangan. Kegiatan ini bertolak dari kondisi di mana suatu material yang sudah dibuang atau tidak dibutuhkan seringkali masih memiliki nilai ekonomis. Penanganan sampah di tempat dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penanganan sampah pada tahap selanjutnya.
Selanjutnya, pengelolaan sampah. Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang hasil aktivitas manusia maupun proses alam. Penanganan dan pengelolaan sampah akan semakin kompleks dan rumit dengan semakin kompleksnya jenis maupun komposisi sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah sudah diberlakukan. Selanjutnya, dampak pengelolaan sampah. Yang pertama, dampak negatif. Sampah mempunyai dampak yang sangat merugikan manusia dan juga kehidupan makhluk hidup lainnya. Dengan terganggunya makhluk yang lain tentu memiliki hubungan dengan kehidupan manusia. Ada beberapa dampak negatif akibat sampah jika tidak ditangani secara serius oleh berbagai pihak, yaitu yang pertama, menyebabkan kerusakan ekologis, yang kedua, menyebarkan penyakit, yang ketiga, menyebabkan terjadinya banjir, yang keempat, menyebabkan bau tidak sedap atau bau busuk, yang kelima, menyebabkan terganggunya estetik suatu daerah. Yang selanjutnya, dampak positif sampah. Sampah kita lihat jangan hanya dari sisi negatif, tetapi dilirik dari sisi positifnya. Sampah mempunyai dampak yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan organisme lainnya. Dampak positif terhadap sampah antara lain yaitu: pertama, sampah merupakan pupuk yang sangat besar di ekosistem. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan baru bagi pemulung. Yang ketiga, sampah dapat dijadikan sebagai biogas. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, waktu dan pelaksanaan. Waktu dan pelaksanaan kuliah kerja lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2022. Dinas Lingkungan Hidup Bukit Tinggi beralamat di Jalan Paninjauan Campago Bule, Kecamatan Mandi Angin, Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selanjutnya, deskripsi Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki fungsi yaitu sebagai berikut. Sosialisasi ini dapat dilakukan baik secara langsung kepada masyarakat maupun melalui berbagai media sosial seperti YouTube, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Yang kedua, penegakan perda persampahan. Pada pelaksanaan penegakan perda persampahan, Kota Bukit Tinggi bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP dalam menegakkan Perda Nomor 03 Tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Dalam hal ini sesuai dengan keputusan Kepala DLH Kota Bukit Tinggi nomor 188-4536-DLH-3/2017 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan penegakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan persampahan dengan tugas pokok dan fungsi menindak warga atau masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kunjungan Mall Pelayanan Publik Kota Bukit Tinggi. Yang pertama, waktu pelaksanaan dan alamat. Waktu pelaksanaan kuliah kerja lapangan pada Mall Pelayanan Publik Kota Bukit Tinggi dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2022. Mall Pelayanan Publik beralamat di Jalan Perwira nomor 33 Belakang Balok, Kecamatan Awur Birugo, Tigo Baleh, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Yang kedua, profil dan deskripsi perusahaan. Mall Pelayanan Publik MPP menurut Permen PA PAN RB nomor 23 tahun 2017
adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Tujuan kehadiran mall pelayanan publik adalah memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu, untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia, prinsip yang dianut dalam mall pelayanan publik yaitu keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan. Kesimpulan, kunjungan kuliah kerja lapangan yang telah dilakukan di dua tempat, yaitu hari pertama di Dinas Lingkungan Hidup YH dan di hari terakhir di Mall Pelayanan Publik, memberikan banyak manfaat. Selain mengetahui profil perusahaan, juga mengetahui tugas dan fungsi serta apa dampak yang ditimbulkan baik itu untuk mahasiswa dan juga lingkungan, serta kendala yang dihadapi atau masalah-masalah yang muncul seiring perkembangan hidup, dan juga upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi problematika yang dihadapi masing-masing organisasi pemerintahan tersebut. Sarannya yang pertama, pihak instansi pemerintah Kota Bukit Tinggi perlu memperhatikan tingkat pertumbuhan penduduk, baik penduduk tetap maupun penduduk pendatang yang ada di setiap kecamatan, dikarenakan keadaan ini berpotensi menghasilkan sampah yang tidak dapat diperkirakan. Pemerintah seharusnya menyediakan fasilitas pelayanan pengolahan sampah yang terintegrasi secara merata di seluruh wilayah yang ada di Kota Bukit Tinggi. Yang kedua, diharapkan kepada masyarakat agar dapat menjalin kerjasama yang baik dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi agar dapat menjaga lingkungan dengan baik dan tidak membuang sampah di sembarang tempat, serta dapat mengelola limbah organik dan anorganik dengan baik. Yang ketiga, untuk Dinas Pariwisata Kota Bukit Tinggi perlu untuk memperhatikan jumlah kunjungan wisatawan terhadap objek wisata yang melampaui batas, sehingga hal ini berdampak terhadap volume sampah yang ada di Bukit Tinggi tersebut. Sekian hasil laporan dari saya. Kalau ada salah dan jangkanya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.